Baik, perkenalkan nama saya Ohani Chonwaru dari Universitas Nias, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan berpidato dengan judul Pentingnya Etika Berbahasa. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Yang pertama-tama yang saya hormati Rektor Universitas Nias, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan Wakil Rektor 3. Yang saya hormati Ketua Yayasan Nyaperti Universitas Nias beserta jajaran. Yang saya hormati seluruh dosen-dosen tetap di Universitas Nias. Yang saya hormati dosen pengampun bahasa Indonesia, khususnya di Prodi Manajemen. Yang saya hormati atau yang saya kasihi seluruh teman-teman atau kawan-kawan di Universitas Nias. Sebelum saya menyampaikannya, terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias. Ya ahobu. Terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan pada saat ini, di mana karunia dan berkat-Nya bisa kita rasakan pada hari ini, di mana pada kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali untuk menyaksikan pidato-pidato yang akan kami sampaikan. Sesuai dengan judul kita tadi, itu etika berbahasa atau pentingnya etika berbahasa. Pertama dulu, kita harus mengetahui apa itu bahasa. Seperti apakah itu bahasa? Bahasa merupakan sebuah lambang bunyi yang sistematik dan arbitre, yang fungsional, yang artinya adalah teratur, terarah ketika kita melakukan komunikasi. Bahasa juga merupakan alat komunikasi dengan seseorang atau lawan jenis yang timbul dari perkataan-perkataan kita sendiri, timbul dari perasaan, pemikiran. Bahasa tentunya juga mempunyai aturan-aturan tertentu di mana kita menggunakan bahasa. Tindakan salah satu tutur kata atau menandakan bahwa itu bahasa adalah cerminan. Bahasa juga bisa dikatakan adalah cerminan pribadi seseorang atau cerminan diri kita sendiri. Di mana? Karena melalui bahasa terdapat atau terfaedah tutur kata yang baik, lemah lembut, sopan santun. Orang akan menceritakan kita sebagai pribadi yang baik dan berbudis. Sebaliknya, apabila perkataan-perkataan kita buruk, maka citra buruklah yang akan melekat atau yang tertampar pada diri kita sendiri. Kenapa demikian saya menyampaikan hal itu? Karena bahasa juga dapat menjadi alat kekerasan verbal yang terwujud dalam tutur kata seperti memaki, memfitnah seseorang, menghasut, menghina, dan sebagainya. Hal itu akan berdampak negatif pada diri kita, bahkan kepada diri seseorang. Bisa timbul dengan perkataan-perkataan seperti yang saya sampaikan tadi, akan timbul permusuhan, perkelahian, aksi anarkis kepada seseorang,
dan provokasi. Dan banyak hal-hal yang akan timbul ketika kita melakukan atau ketika kita tidak beretika berbahasa. Di dalam bahasa Indonesia, kita kenal yang namanya euphemism, yaitu gaya pelembut, di mana bahasa juga ada kekerasannya untuk berbicara dan ada juga melembutkannya untuk berbicara. Contohnya seperti kalimat di mana tempat kencing, atau bahasa sehari-harinya tempat kencing itu adalah WC. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apakah kata WC itu ada kesopanan untuk berbicara atau tidak. Ya tentu saja tidak. Dimana kata WC itu adalah tidak sopan untuk berbicara kepada orang lain. Dimana yang bagusnya untuk kata WC itu adalah tempat kamar kecil atau tempat kamar mandi. Jadi dalam eufemisme terjadi pergantian nilai rasa dalam percakapan dan dari kurang sopan menjadi sopan. Di dalam bahasa juga terdapat tingkatan-tingkatan di mana kita berbahasa atau berinteraksi kepada yang lain atau lawan bicara kita. Terdapat 3 tingkatan tersebut, meliputi satu bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan orang tua atau yang lebih tua kepada kita. 2, bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan sesama atau yang setara atau yang sejajar dengan kita. Yang ketiga, bahasa yang digunakan ketika berbicara dengan yang lebih muda atau yang terendah dari umur kita. Jadi, bahasa ini sangat diperlukan atau etika ini sangat diperlukan dimanapun kita berada. Karena mengapa? Bahasa juga adalah harimau maut mulut kita, di mana kita bisa menyampaikan yang baik dan menyampaikan yang tidak baik akan menjadi kalangan atau menjadi penghabat di mana kita berada. Jadi bahasa itu sangat kita perlukan dimanapun kita berada. Begitu pula segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan dulu kepada siapa kita berbicara, lawan bicara kita siapa, apakah dia orang tua atau anak muda, apakah dia anak-anak. Jadi kata-kata itu berisi kebohongan yang dapat menimbulkan fitnah ketika kita tidak menyesuaikan kepada lawan bicara kita. Begitu dahsyatnya kata-kata yang diucapkan sehingga lebih buruk dari menghilangkan nyawa sekalipun. Karena bahasa juga bisa membuat kita dalam maut. Jadi kita sebagai bangsa yang beradab sudah semestinya kita menjaga perilaku berbahasa, baik itu dalam situasi formal maupun non formal, yang mampu menciptakan suasana komunikasi yang baik sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang bangsa yang bermartabat, mampu bisa memberikan keharmonisan pada siapa kita berbicara, dengan siapa kita berbicara, dan untuk siapa kita berbicara. Jadi kita anak-anak muda atau kita sebagai mahasiswa Universitas Nias, mari kita jaga etika berbahasa kita. Karena etika berbahasa kita ini jangan kita gunakan etika-etika di bawah umur maupun di atas umur kita. Karena contoh kalau kita berbicara tentang ketika kita tidak mempunyai etika untuk berbicara
di bawah umur kita atau sering kita memaki-maki, maka itu akan meniru, karena anak-anak sekarang dapat meniru lebih cepat apa yang kita lakukan. Jadi harapan kita ketika berbahasa ini sangat kita wujudkan dengan amanah dengan siapapun, baik itu yang sudah lebih tua maupun dari anak-anak. Baik, demikianlah pidato saya yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak kekurangan dan kesilapan saya untuk menyampaikan pidato. Akhir kata saya ucapkan, ya ahobu.